Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita akan membahas tentang materi turunan. Nanti akan ada 5 sub di sini. Sekarang kita akan membahas yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu, yaitu tentang pengertiannya serta rumusnya bagaimana pada turunan fungsi aljabar. Turunan dapat disebut dengan diferensial. Di dalam menentukan turunan suatu fungsi bisa juga disebut sebagai diferensiasi. Turunan itu didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi tersebut terhadap variabel X. Kita akan melihat misalkan suatu fungsi fx sebagai rumus fungsi kecepatan benda bergerak. Maka laju perubahan rata-rata dari nilai fungsi tersebut, nah ini yang disebut dengan turunan, merupakan hasil dari limit, ya, dimana kita lihat dulu bahwa menuliskan atau menotasikan turunan fungsi itu bisa ditulis dengan ini, f aksen x, artinya turunan fungsi dalam x. Ini sudah saya berikan catatan, bisa disebut f aksen x, y aksen, atau dy per dx, atau df per dx. Kembali pada definisi tadi, bahwa turunan dari fungsi fx adalah f aksen x, yaitu limit h mendekati 0 untuk fungsi f x plus h dikurangi fx per h. Pada pertemuan kemarin, penerapan limit terhadap turunan ini Anda sudah saya berikan beberapa materi. Sekarang kita akan melihat analisa dari PR yang kalian kerjakan untuk menentukan rumus dari turunan berdasarkan pengertian limit tadi. Kalian diberi PR kemarin, yaitu menganalisa. Sudah ada contoh soalnya dan sudah ada pengerjaannya. Hasilnya adalah, mari kita lihat. PR kalian bisa dilihat di buku kalian. Saat fungsi ini fx adalah 5, maka turunannya berapa berdasarkan tadi, yaitu menghasilkan 0. Saat fungsi fx-nya adalah 5x, maka turunannya f aksen x adalah 5. Saat 5x kuadrat ternyata menghasilkan 10x. Saat fungsinya itu adalah 5x pangkat 3, ternyata turunannya atau laju tadi yang merupakan limit h mendekati 0 dan seterusnya tadi, setelah dihitung hasilnya adalah 15x pangkat 2. Mari kita analisa. Tugas kalian adalah menganalisa kemarin, kita cocokkan PR kalian. Ini tadi rekapannya tadi, 5 turunannya 0, saat 5x turunannya 5, 5x kuadrat ternyata 10x, 5x pangkat 3, 15x pangkat 2. Sampai di sini kemarin. Nah, sekarang kalau dikembangkan, pangkat 3 ini saya ganti dengan pangkat 4. Ternyata kira-kira menjadi berapa? Ternyata nanti di sini saat pangkat 3 ini menjadi pangkat 2. Kalau begitu di sini pangkat 4 menjadi pangkat 3. Kemudian kira-kira bagaimana ini? Dari ini kemudian 15. Kira-kira 15 ini diperoleh dari mana? Ya, benar. 15 ini diperoleh dari 5 kali 3. Kalau begitu di sini 20 diperoleh dari mana? Ya, benar. 5 kali 4. 25 diperoleh dari mana? Ya, 5 kali 5.
Ternyata di sini pangkatnya bagaimana? Bisa dianalisa. 3 menjadi 2, 4 menjadi 3, 5 menjadi 4. Mari kita lihat analisa secara kompletnya. Oke. Saat ini kita ulang, menulis ulang, kemudian kita analisa. Ya. Saat pangkatnya di sini I-nya enggak ada ya, pangkatnya 0. Kemudian turunannya berapa? Ya, pangkatnya 0 kan enggak ada ya. Di sini pangkatnya berapa? 1. Pangkat 1. Pangkat 1 setelah diturunkan ternyata pangkatnya menjadi enggak ada, pangkat 0. Sekarang pangkat di sini pangkat 2. Setelah diturunkan menjadi pangkat 1. Di sini pangkat berapa? Pangkat 3. Ya. Setelah diturunkan menjadi pangkat berapa? Pangkat 2. Saat tadi pangkat 4, 5x pangkatnya 4. X-nya variabel pangkat 4 ternyata di sini menjadi pangkat 3. Kalau begitu pangkatnya bagaimana? Pangkatnya adalah berkurang 1. Kalau begitu saat ini 4 pangkatnya menjadi 3, pangkat 3 menjadi 2. Oh, kalau pangkat n berarti pangkatnya menjadi n-1. Bisa dipahami? Ternyata pangkatnya berkurang 1. Analisa berikutnya yaitu analisa konstanta. Apa itu? Mari kita lihat. Di sini konstantanya ini 5. Ternyata turunannya menjadi 0. Di sini 5, di sini menjadi 5. Di sini 5 menjadi 10. Di sini 5 menjadi 15. Di sini 5 menjadi 20. Mari kita lihat. Di sini 5 semua. Ternyata pangkatnya jadi konstantanya jadi 0. Di sini jadi 5, di sini jadi 10, di sini 15, 20. Kira-kira angka-angka ini diperoleh dari mana? Mari kita analisa. Ternyata 5-nya ini kita lihat 5 ini kira-kira dari 5 kali 0. Sekarang 5 di sini diperoleh dari mana? Hubungannya antara pangkat sama konstanta. Ternyata 5 ini adalah 5 kali 1. Kemudian 5 di sini menjadi 10. Ternyata 5 kali 2. Di sini 5 jadi 15. 15-nya diperoleh dari mana ini? 5 kali 3. 5 kali 3. Oh, ternyata 5 adalah konstantanya kali pangkatnya. Kalau begitu 20 ini diperoleh dari mana? Yaitu 5 kali 4. Kalau begitu ini diperoleh dari mana? Dari konstanta kali pangkatnya. Kita lihat di sini. Pada persoalan 5x pangkat 4 ternyata menjadi 20. Itu dari konstanta 5 pangkatnya 4 dikalikan. Bisa dipahami? Sehingga analisa konstanta kita, seandainya ini kita sebut dengan bentuk A X pangkat N, maka konstantanya adalah A kali N. Bisa dipahami teman-teman? Kalau begitu, kita buat rumus sekarang. Fungsi X adalah AX pangkat N. Maka turunan dari Fx bisa ditulis dengan F aksen X. Kita tuliskan dulu di sini X. Pangkatnya tadi bagaimana kita temukan? Pangkatnya berkurang 1. Konstantanya tadi bagaimana? Ternyata A kali N. Konstanta kali pangkat. Berarti di sini A kali N. Bisa dipahami ya? Saya ulang lagi. A X pangkat N, maka turunannya adalah A kali N. Konstanta kalikan pangkat. X di sini pangkatnya berkurang 1 atau N-1. Mari kita lihat ke soal. Masih ingat tadi ya, ini rekapan dari hasil rumus kita. AX pangkat N turunannya adalah A kali N X pangkat N-1.
bisa dihafalkan. Mari kita lihat contoh 1. Tentukanlah turunan pertamanya. Fungsinya siapa? 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 8x min 4. Siapa turunannya? F aksen X. Masih ingat tadi caranya? Pangkat kali konstanta. Pangkatnya berkurang 1. Maka F aksen X adalah ini 4 kali 3. Pangkatnya berkurang 1, di sini menjadi 3 berkurang 1 menjadi 2. Oh, menjadi ini 12x pangkat 2. Yang berikutnya ini min 2x pangkat 2. Konstantanya min 2, pangkatnya 2, sehingga min 2 kali 2 4, min 4, pangkatnya berkurang 1, 2 dikurangi 1 menjadi pangkat 1 di sini. Kalau begitu ini hasilnya adalah min 2 kali 2 min 4x pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Kemudian yang ketiga, suku ketiga 8x. Pangkatnya tidak ada, berarti pangkatnya 1. 8 kali 1 8, pangkatnya berkurang 1. 1 dikurangi 1, 0 kan? Nah, ini 1 dikurangi 1, 0. Maka hasilnya adalah bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Sehingga 8 kali 1 kali 1, hasilnya 8. Sekarang yang di sini, min 4. Min 4, turunannya berapa? Turunannya adalah 0. Tadi konstanta turunannya adalah 0. Di sini kita ingat 4. Kalau mau diproses bagaimana? Min 4 kalikan pangkatnya enggak ada, berarti pangkat 0. Maka hasilnya ini 0. 0 kali pangkatnya di sini min 1 ya tetap 0. Sehingga kita ingat konstanta kalau diturunkan hasilnya 0. 8x turunannya 8. 2x kuadrat turunannya ini min 4x. 4x pangkat 3 turunannya 12x pangkat 2. Bisa dipahami. Lanjut contoh kedua. Fx sama dengan 4x min 2x pangkat 3. Tentukanlah F aksen 3. Artinya bukan dimasukkan 3, tetapi diturunkan dulu, baru setelah itu dimasukkan, disubstitusikan dengan bilangan 3 ini. Kita lihat 4x, masih ingat tadi turunannya 4 ya, kali 1 kan 4 nih, pangkatnya berkurang 1, berarti kan 0, gak ada. Sekarang min 2 X pangkat 3, pangkatnya bagaimana? Berkurang 1. Ini 3, sekarang menjadi 2. Kemudian konstantanya min 2 kali 3, berarti min 6. Sampai di sini bisa dipahami. Ini pangkatnya ini berkurang 1. Nah, sekarang karena pertanyaannya adalah tentukanlah F aksen 3, maka kita ganti saja X ini dengan angka 3. Maka 4 dikurangi 6, X pangkat 2, X-nya kita ganti 3. Maka pengerjaan ini tidak boleh 6 kali 3 ya, tetapi 3 dipangkatkan 2 dulu. 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9. 9 kali 6 berarti 54. Sehingga 4 minus 54 hasilnya min 50. Nah, ini prasyarat kita. Ini sudah Anda peroleh saat di kelas 1. Kita nanti akan ketemu A pangkat negatif. Kalau A pangkat negatif, maka ini hasilnya seperti ini. A pangkat min M adalah 1 per A pangkat M, atau 1 per A pangkat M, seperti ini ya. Kalau pangkat tak sebenarnya, akar pangkat N dari A pangkat M, maka bisa dibentuk dalam bentuk bilangan pangkat, ini bentuk akar, menjadi A
pangkat M per N. Dalam dibagi luar M per N. Oke, mari kita terapkan. Contoh ketiga. Siapa turunan dari Y sama dengan 3 per X kuadrat? Kita tuliskan dulu. 3 per X kuadrat. Nah, pangkat 2 di sini kita ubah dulu tadi, ternyata menjadi pangkat negatif. Berarti ini naik ke sana pangkatnya min. Berarti menjadi 3x pangkat min 2. Ini bagaimana bentuknya? Harus sesuai rumus turunan tadi, yaitu A X pangkat N. Berarti A-nya 3, N-nya min 2. Padahal tadi bagaimana turunannya? Pangkat kali konstanta 3 kali min 2, hasilnya min 6. Pangkatnya berkurang 1. Pangkat min 2 dikurangi 1 atau min 2 min 1, maka hasilnya adalah min 3. Bisa dipahami kah? Oke, sampai ini sudah benar. Kemudian ini dikembalikan kepada pangkat yang tadi, kembalikan ke pangkat positif, sehingga min 3 oper ke bawah, maka hasil akhirnya 6 per X pangkat 3. Kenapa demikian? Karena tadi pangkat negatif itu artinya seper. Nah, berikutnya contoh keempat. Berapa turunan X plus 2 dipangkatkan 2? Kalau begitu, kita yang kesulitan ini X plus 2 dipangkatkan 2 dihitung dulu. Ya. Kalau Anda bingung dengan menghitung, ini bisa seperti ini. Ya. X plus 2 dipangkatkan 2. Berarti X plus 2 kali X plus 2. Ini bagi yang kesulitan. Kiri kali kiri, X kuadrat. Kanan kali kanan, 4. Tengah kali tengah, pinggir kali pinggir. Boleh, ini yang masih bingung. 2x berarti menjadi X kuadrat plus 4x plus 4. Lihat tadi contoh 4 ya. Yang masih kesulitan tadi sudah dibantu. Maka ini dibuka dulu kurungnya. X kuadrat plus 4x plus 4. Diturunkan. Bagaimana cara menurunkan? Pangkat kali konstanta. Di sini tidak ada, berarti konstantanya 1. 1 kali 2, 2. Pangkatnya berkurang 1. Oh, ini. Sekarang yang di sini suku kedua. 4x turunannya adalah 4 kali ini pangkat 1, berarti tetap 4. Pangkatnya berkurang 1. 0. Kalau begitu hanya 4x turunannya 4. Sedangkan ini yang berikutnya yang di sini suku ketiga. Konstanta turunannya berapa? 0. 0 tidak kita tulis di sini. 0 tidak kita tulis ya. Prosesnya tadi sudah dibahas. Kemudian contoh kelima, bentuk yang ini. Y sama dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 5. Kita ubah dulu. Y sama dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 5. Saya menuliskan ulang. Nah, di sini kemudian kita lihat X ini pangkatnya dari mana? X ini pangkatnya 5 bagi 3. 5 per 3. Kemudian bentuk ini sudah sehat. Kenapa sehat? Tadi kan rumusnya A X pangkat N ya. A enggak ada, berarti di sini A-nya 1. N-nya berapa? 5 per 3. Tadi rumusnya bagaimana? A kali N. A kali N. 1 kali 5 per 3, tetap 5 per 3. Pangkatnya bagaimana? 5 per 3 dikurangi 1, karena selalu rumusnya pangkatnya berkurang 1
Kalau begitu 5/3 X pangkat 5/3 diambil 3/3. Oh, berarti tinggal 2/3. Sampai ini sudah benar, tapi dikembalikan lagi. Jadi teman-teman, ini sudah benar hasilnya. Karena kita tadi punya rumus ya, ini bentuk kayak ini akar bisa dibentuk dalam bentuk pangkat. Sekarang dikembalikan, pangkat berarti bisa dikembalikan dalam bentuk akar, sehingga X di sini pangkat 2/3 maka bisa diubah menjadi akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Ini 2 ke sini, 3 ini sebagai pembilang masuk ke sini ya. Bisa dipahami ya. Jika nanti Anda masih bingung, bisa mengulang video ini dan jangan lupa subscribe. Saat Anda subscribe, Anda sebagai absensi juga tulis nama, kelas, dan nomor absen Anda pada komen. Ya. Teman-teman, silahkan nanti tugas ini Anda coba, kemudian Anda kumpulkan hasilnya dengan aplikasi yang sudah kita sepakati pada PJJ tempat pengumpulan tugasnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.